Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alfisyah Nora Sarumpait. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang fisiologi manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sistem tubuh yang paling luas tapi sering dianggap sepele loh. Apakah itu? Nah, itu dia sistem integumen. Meskipun tampak sederhana, sistem ini punya peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita tetap sehat, nyaman, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Yuk kita telusuri bagaimana kulit, rambut, kuku, dan kelenjar tubuh kita bekerja sama menjaga kesehatan hidup. Sistem integumen adalah sistem organ yang terdiri dari kulit dan struktur-struktur pelengkapnya seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Sistem ini merupakan pelindung utama tubuh dan membentuk barrier pertama terhadap lingkungan luar. Nah, di sini fungsi sistem integumen itu adalah mengatur suhu tubuh, menyiram darah, melindungi tubuh dari pengaruh luar lingkungan, mendeteksi sintesis kulit, mengeluarkan dan menyerap zat, dan mensintesis vitamin D. Nah, bagian-bagian integumen itu juga ada 3. Yang pertama itu kita bahas kulit dulu ya. Kulit merupakan organ yang memiliki permukaan paling luar yang melapisi seluruh bagian luar tubuh sehingga kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap benda asing, bahan kimia, zat matahari yang mengandung sinar UV, dan melindungi tubuh terhadap mikroorganisme serta mengatur keseimbangan tubuh terhadap perubahan lingkungan. Lapisan kulit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis memiliki 4 sel utama yang memiliki fungsinya masing-masing, yaitu keratinosit, pelindung, melanosit, pigmen atau warna, imunitas, dan saraf sensoris. Lapisan epidermis dari dalam keluar. Nah, di sini ada stratum basal, lapisan terdalam dari epidermis. Terdiri dari satu baris blok atau keratinosit kolumnar. Beberapa di antaranya merupakan sel induk yang menjalani pembelahan sel untuk terus menghasilkan keratinosit baru. Stratum basal ini kadang-kadang disebut sebagai stratum germinatium untuk menunjukkan perannya dalam pembentukan sel-sel baru. Kemudian ada stratum spongiosum, 8-10 baris keratinosit, melanosit, sel makrofag intraepidermal. Nah, kemudian ada stratum granulosusum. Ini 3-5 baris keratinosit pipih. Sel ini mengandung protein keratonialin yang mengubah filamen keratin menjadi keraten, dan butiran pipih yang mengeluarkan sekresi yang kaya lipid dan anti air. Kemudian ada stratum lucidum. Ini hanya terdapat pada kulit ujung jari, telapak tangan, dan telapak kaki. Terdiri dari 4-6 baris jelas datar keratinosit mati dengan jumlah teratur yang banyak tersusun keratin. Dan yang terakhir ada stratum corneum, 25-30 baris mati keratinosit rata yang sampai besar mengandung keraten. Kita masuk ke lapisan dermis, bagian kulit kedua yang lebih dalam. Dermis tersusun dari jaringan ikat padat tidak beraturan yang kuat yang mengandung kolagen dan serat elastis. Ini jauh lebih tebal dari epidermis dan ketebalan ini bervariasi dari satu daerah ke daerah lain di dalam tubuh, mencapai ketebalan terbesar pada telapak tangan dan telapak kaki. Bagian dermis ini ada 2. Yang pertama itu ada daerah papila, bagian superficial dari dermis atau sekitar 1/5, terdiri dari jaringan ikat areolar dengan serat kolagen tipis dan serat elastis halus. Ini mengandung papila dan yang menampung kapilar darah, sel-sel sentuhan, dan ujung saraf bebas. Yang kedua itu ada daerah retikular, bagian terdalam dari dermis sekitar 4/5,
terdiri dari jaringan ikat padat tidak beraturan dan dengan kumpulan tebal kolagen dan beberapa serat elastis kasar. Spasi antar serat ini mengandung beberapa sel, yaitu sel adiposa, folika rambut, saraf, kelenjar subeculus, dan kelenjar sudorifer. Nah, kita sekarang masuk ke lapisan yang terakhir, yaitu hipodermis. Terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisi sel lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, lapisan ini berisi unsur saraf, pembuluh darah besar, dan kelenjar getah bening. Struktur aksesoris kulit yang terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Nah, di sini ada pengertian kelenjar sebaceous terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut yang berfungsi memberi lapisan lemak bakteriostatik, mentahan evaporasi, dan masa remaja kelenjar basea ini lebih produktif. Kelenjar ekrin ini kelenjar kecil-kecil, letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Sekretense kurang lebih dari 1,5 liter per 24 jam. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatik. Nah, fungsinya ini untuk mengeluarkan keringat, mengatur suhu tubuh. Dan di sini ada kelenjar apokrin, terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada asila, areola mamae, pubis, dan seluruh telinga luar. Fungsinya ini belum jelas dan masih diprediksi oleh para peneliti. Bagian intragumen yang kedua itu ada rambut. Rambut merupakan benang keratin elastis tersebar di seluruh tubuh kecuali di telapak kaki, telapak tangan, dan arogenital. Setiap rambut mempunyai batang bebas dan akar yang tertanam dalam kulit. Akar rambut dibungkus oleh folikel rambut yang terbentuk dari tabung yang terdiri atas bagian yang berasal dari epidermis dan dermis. Rambut terdapat dalam kantong rambut folliculus pili. Rambut ini berfungsi sebagai indikator atau pengatur suhu tubuh dan organ indera, misal pada fibrisase atau rambut sinus. Nah, bagian ketiga itu ada kuku. Kuku adalah lempeng keras yang melindungi ujung jaritan dan kaki. Pertumbuhannya berasal dari bagian proksimal dan sedikit miring, serta didukung oleh banyak kapiler di bawahnya sehingga tanpa kemerahan. Karena kadar airnya yang rendah, kuku menjadi salah satu bagian tubuh terkeras seperti tulang dan gigi. Selain melindungi ujung jari yang sensitif, kuku juga mencerminkan kondisi kesehatan, zat gizi, pekerjaan, kebersihan diri, dan bahkan status fisiologis seseorang. Pangkal kuku berfungsi sebagai pelindung dari kotoran. Nah, di sini ada bagian-bagian kuku, ada acne of nail, nail plate, lateral nail fold, lanula, paticula, proximal nail fold, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada termoregulasi. Termoregulasi adalah suatu pengaturan fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas, sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Titik tubuh itu tetap dipertahankan agar suhu tubuh inti konstan pada 30 derajat Celcius. Tubuh manusia memiliki seperangkat sistem yang memungkinkan tubuh itu menghasilkan, mendistribusikan, dan mempertahankan suhu tubuh dalam keadaan konstan. Berikutnya ada distribusi suhu. Suhu inti atau core temperature, yaitu suhu yang terdapat pada jaringan dalam setiap kranial, toraks, rongga abdomen, dan rongga pelvis. Suhu ini biasanya dipertahankan relatif konstan sekitar 37 derajat Celcius. Kemudian suhu permukaan
surface temperature, yaitu suhu yang terdapat pada kulit, jaringan subkutan, dan lemak. Suhu ini biasanya dapat berfluktuasi sebesar 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Lanjut ke mekanisme tubuh ketika peningkatan suhu tubuh. Nah, di sini tuh peningkatan suhu tubuh dipengaruhi oleh vasodilatasi disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior, sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit yang memungkinkan percepatan pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. Kemudian itu berkeringat, mengeluarkan keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. Kemudian itu menurunkan pembentukan panas. Beberapa mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia yang menggigil dihambat dengan kuat. Kemudian mekanisme tubuh ketika penurunan suhu tubuh. Ini menyebabkan karena adanya vasokontraksi kulit di seluruh tubuh karena rangsangan pada pusat simpatis hipotalamus posterior. Piloereksi rangsangan simpatis menyebabkan otot elektropili yang melekat pada folikel rambut itu berdiri. Nah, peningkatan pembentukan panas tersebut karena sistem metabolisme meningkat melalui mekanisme menggigil, pembentukan panas akibat rangsangan simpatis, peningkatan sekresi tiroksin. Itulah tadi penjabaran dari saya tentang sistem interhubungan. Bukan sekedar kulit, rambut, dan kuku, tapi sebuah sistem penting yang menjaga tubuh kita dari berbagai ancaman luar, mengatur suhu, dan menjaga keseimbangan internal. Dengan memahami struktur dan fungsinya, kita dapat lebih sadar betapa pentingnya merawat sistem interhubungan sebagai bagian dari menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi ini yang telah saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.